Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua pagi ini hari Kamis waktu sini terkait dengan hasil seri Derby of Roses Manchester United 2 Leeds United 2. Ada seperti biasa ada tanggapan dari bos Manchester United Erik ten Hag. Gua ambil dari manunited.com. Langsung aja tentang gol awal atau kebobolan gol di setiap awal babak pertama dan juga babak kedua kan ya. Sangat jelek. Ini tidak bisa diterima. Anda memulai di setiap pertandingan, khususnya sebuah derby, dengan cara kita memulai. Ini tidak bisa diterima ya. Kita ketinggalan, lalu kita berjuang kembali. Kita membuat banyak kesalahan besar. Ini tentang attitude atau sikap. Kita tidak siap untuk berada di duel tersebut. Kita banyak kalah di duel-duel dan juga formasi ini tidak cukup bagus untuk memulainya. Ketika kita kehilangan bola, kita tidak melakukan langkah lanjutan dan kita sangat terlalu cepat ketinggalan. Dan dari sebenarnya dari dari perhatian di babak pertama, di babak kedua ternyata sama saja. Apa yang salah? Ini penting menurut Erik ten Hag ya. Apa yang salah? Pemain tahu kita harus terus bergerak. Ini tidak penting ketika Struijk memenangkan bola di sana, lalu setelahnya pergerakan kita harusnya ini memaksa mereka untuk diam ya, maksudnya untuk tidak banyak bergerak. Tapi seharusnya itu tidak bisa terjadi sebuah gol. Kita juga harus menjaga Gnonto di sisi kiri dan tidak membiarkan dia untuk bisa masuk. Jadi memang defensif dari Manchester United tidak bermain dengan maksimal, terutama di kedua gol yang diderita oleh Manchester United di awal babak pertama dan juga di awal babak kedua. Disinggung tentang spirit kembali, Erik ten Hag mengatakan kita harus membuat pujian kepada tim karena ketahanan mereka ya dan bagaimana mereka berjuang untuk bisa kembali. Saya pikir kita juga membuat sepak bola yang bagus, pertandingan yang bagus, kita juga menciptakan banyak peluang bagus dan tentu saja akhirnya kita bisa mencetak 2 gol yang bagus. Disinggung tentang impact dari Jadon Sancho, saya sangat happy dengan dia. Tentu saja juga dengan tim ya, karena ini tentang hal itu. Tapi saya sangat happy untuk dia dan juga saya akan lebih menyemangati dia dan juga akan memotivasi dia ke depannya. Dia sekarang berada di arah yang tepat. Kalau dia bisa terus berjalan seperti ini di dalam prosesnya, kerja keras, dia bisa melakukan lebih lagi. Dan bahkan dia bisa membantu kita untuk meraih tujuan kita. Semua orang sangat happy dengan dia. Kita membutuhkan dia, dia bisa berkontribusi, dia bisa berkreasi. Saya pikir tim ini jauh lebih baik, lebih bagus ya daripada di babak pertama. Kita bisa bermain di daerah lawan, kita bisa menguasai pertandingan ya dan juga menciptakan banyak peluang. 20 shots untuk Manchester United. Disinggung oleh Erik ten Hag, sesungguhnya kita kalau kita tidak kebobolan gol di menit awal ya dan kita bermain bagus dan juga kita menciptakan banyak peluang. Alejandro Garnacho 2 kali harusnya bisa mencetak gol. Marcel Sabitzer punya 2 shots yang harusnya juga bisa bikin gol ya. Rafael Varane dengan headingnya. Saya pikir kalau kita bisa menyamakan kedudukan sebelum babak pertama, kita bisa memenangkan pertandingannya. Tapi kita seharusnya juga tidak kebobolan gol di awal babak kedua. Kita akan bisa memenangkan pertandingan ya, tapi tentu saja tidak bisa kebobolan lagi. Jadi sebenarnya kalau tidak ada gol kedua, katakanlah demikian, mungkin yang dimaksud oleh Erik ten Hag ya, kita mungkin bisa
punya peluang untuk memenangkan pertandingan karena ketinggalan 0-2 ini situasi yang sangat sulit. Tentu saja ini akan lebih menyemangati kita di pertandingan kedua di beberapa hari lagi. Tapi kalau kita bisa memainkan pertandingan kita ya, kita bisa, atau gaya permainan kita bisa mengalahkan mereka. Dan kita harus mengalahkan mereka sih ya. Anda harus bisa kompos sepanjang waktu. Saya pikir di 20 menit terakhir ketika sudah 2-2, ya Anda menciptakan banyak peluang dan kita juga berkreasi dengan banyak peluang. Tapi finishing tidak selalu bagus ketika kita mampu menciptakan banyak peluang. Pergantian yang berhasil, saya pikir kita mengganti dinamika di pertandingan di momentum tersebut karena kita tidak berada di pertandingan. We are not in the game. Kita tidak punya formasi yang bagus walaupun kita menciptakan banyak peluang. Ketika ketinggalan 2-0, saya melihat banyak kepala ya, melihat ke bawah, artinya ya tidak percaya diri. Jadi saya ingin melakukan pergantian untuk bisa membawa dinamika yang berbeda ke dalam tim. Dan itu sukses. Kita bisa kembali dan kita menciptakan gol bagus ya. Dan juga tim goals. Facundo Pellistri dan tentu saja Jadon Sancho yang menciptakan gol kedua yang sangat bagus. Mengenai hari Ahad, ketika akan tandang ke Elland Road menghadapi Leeds, kita tahu sebelumnya bagaimana kita harus bermain. Ini tentang attitude, artinya sikap ya, dan juga style. Kita harus siap. Anda harus bisa membaca pertandingan dan juga harus bisa mengantisipasinya dengan bagus. Anda harus memenangkan battles, artinya memenangkan duels ya. Dan ini untuk semuanya harus mengambil responsibility, harus mengambil tanggung jawab. Dan juga memenangkan battle-battle individu, artinya duel-duel individu. Lalu Anda bisa memenangkan pertandingan. Kita tidak bermain melawan fans ya di Elland Road. Kita bermain melawan 11 pemain Leeds United di atas lapangan. Anda harus siap, tidak seperti hari ini. Kita harus belajar dari hari ini. Kurang lebih demikian. Jadi memang kesimpulannya ya, Erik ten Hag menilai Manchester United ini tidak siap di pertandingan tadi, di mana hal tersebutlah yang akhirnya mengakibatkan Leeds United menciptakan 2 gol, bahkan 2 gol itu kan di awal babak pertama dan juga di awal babak pertama dan juga di awal babak kedua, sorry ya. Dan sebentar, gua ini masih mencari kalau ada berita tentang Aaron Wan-Bissaka, karena gua melihat kemarin itu Diogo Dalot tampil tidak maksimal, terutama dari sisi pertahanan ya. Oh ya nih, ada informasi kenapa Aaron Wan-Bissaka ini absen. Dikatakan kalau ya dia sakit. Oke, jadi ya mudah-mudahan bisa tersedia ya ketika tanding menghadapi Leeds di Elland Road. Sementara untuk Anthony masih belum jelas nih kapan dia akan kembali. Ya, Aaron Wan-Bissaka ada peluang untuk bisa ada di Elland Road menghadapi Leeds ya. Karena menurut Erik ten Hag dia ini karena sakit, jadi tidak tersedia di Old Trafford ketika Manchester United menghadapi Leeds United tadi malam. Nah, mengenai statistik dari beberapa pemain, gue ingin sampaikan ini. Marcel Sabitzer semalam dari sisi clearance, interception, dia cukup tinggi, jadi dia berusaha untuk menjadi pemutus serangan di posisi jangkar di tengah ya. Marcel Sabitzer menggantikan peran dari Casemiro. Dan key passes juga cukup bagus ini, termasuk yang terbanyak di antara 4 pemain ya. Marcel Sabitzer, tapi bisa dilihat itu Jadon Sancho yang tampil di babak kedua juga punya key passes yang sama dengan Marcus Rashford dan juga Bruno Fernandes, luar biasa. Tapi Marcel Sabitzer menurut gue juga oke. Crossing Bruno Fernandes 12 kali, luar biasa pemain ini ya. Dan gue sebenarnya gue sayangkan crossing itu tadi malam justru banyak dilakukan setelah Wout Weghorst tidak lagi di atas lapangan ya.
Sementara Fred ini juga ada di 4 pemain dengan shots terbanyak. Selain Fred ada Marcus Rashford dan juga Bruno Fernandes dengan 4 shots, walaupun hanya 1 yang on target. Rafael Varane itu juga punya 3 shots, bahkan 2 shots on target. Dan ini merupakan posisi rata-rata dari Manchester United tadi malam ya. Bisa dilihat ya ujung tombaknya itu ada di Garnacho dan juga Marcus Rashford. Marcus Rashford tentu saja pindah, gue kasih silang itu ya, dari sisi kanan ke ujung tombak. Dan bisa dilihat Manchester United juga menumpuk banyak pemain di tengah untuk bisa mendominasi pertandingan, menguasai lini tengah ya. Ada Fred, Sabitzer, Bruno Fernandes maupun juga Wout Weghorst. Kurang lebih demikian tanggapan dari Erik ten Hag. Semoga Manchester United bisa belajar dari kesalahan dan juga kekeliruan. Karena menurut gua dengan skuad yang sama ya, ringan amatiran, dengan skuad yang sama tapi dengan konsentrasi yang berbeda, dengan fokus yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, artinya lebih siap ya, Manchester United punya sih peluang. Karena gua melihat secara teknis kumulatif sebagai tim, Manchester United di atas Leeds gitu loh. Hanya saja ya dari sisi konsentrasi itu harus diperbaiki, terutama di menit-menit rawan. Kurang lebih demikian. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.